Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kak Nirma Fatmala Sandi di Pintar Kimia Channel. Kali ini kakak akan menerangkan tentang contoh-contoh soal larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Tonton videonya sampai habis dulu ya. Terima kasih. Oke, sekarang kita belajar latihan soal ya. Latihan soal yang berhubungan dengan elektrolit dan non-elektrolit. Nomor 1. Salah satu ciri larutan elektrolit kuat yaitu, kalau larutan elektrolit kuat itu kan ciri-cirinya apa ya? Jadi mempunyai derajat ionisasi sama dengan 1, kemudian dapat menghantarkan arus listrik dengan sangat kuat, kemudian juga dapat menyalakan lampu dengan terang. Coba di sini jawaban A apa? Ion-ion diam pada tempatnya. Tidak ya. Kalau elektrolit kuat, itu ion-ionnya dapat bergerak bebas. Berarti ini salah ya. Larutan tetap berbentuk molekul. Bukan, tapi larutan itu membentuk ionisasi. Jadi berbentuk seperti ion-ion. Nomor 3C, tidak menghantarkan arus listrik. Kalau tidak menghantarkan arus listrik itu ciri-ciri non-elektrolit. Kalau elektrolit kuat itu dapat menghantarkan arus listrik. Salah ya. Menyalakan lampu dengan redup, berarti ini termasuk ciri-ciri dari elektrolit lemah. Berarti juga salah. Berarti yang benar yang E ya. Mempunyai derajat ionisasi sama dengan 1, karena ini termasuk ciri-ciri dari elektrolit kuat. Kemudian nomor 2. Suatu larutan diuji dengan alat uji elektrolit dan menunjukkan hasil seperti gambar berikut. Jadi di sini ada gambar. Gambar ini menunjukkan apa di sini? Gelembung gas ya. Ini namanya adalah gelembung gas. Gelembung gas. Gelembung gasnya sangat banyak ya. Gelembung gasnya sangat banyak. Kemudian lampunya nyalanya gimana ini? Lampunya nyalanya dengan, kalau lampunya nyala terang itu pasti di sini ada tanda gini ya. Tapi di sini lampunya itu tidak nyala. Tidak nyala. Berarti kalau ciri-ciri lampunya tidak nyala tapi ada gelembung gas, itu juga termasuk larutan elektrolit, tapi larutannya termasuk elektrolit lemah. Di sini NaOH. NaOH itu basa kuat. Berarti ini termasuk elektrolit kuat ya. Jadi NaOH di sini itu termasuk elektrolit kuat. HCl itu juga termasuk elektrolit kuat. H2S inilah elektrolit lemah. C12H22O11 ini kan gula, ini termasuk non elektrolit. CONH2 dua kali urea, ini termasuk non elektrolit. Jadi kalau lampunya tidak nyala tapi tetap ada gelembung gas, itu juga menunjukkan larutan elektrolit, tapi elektrolitnya adalah lemah. Kalau elektrolit kuat, itu lampunya nyalanya terang, gelembung gasnya juga banyak. Oke, berarti jawabannya nomor 2 adalah C. Kemudian nomor 3. Persamaan reaksi yang tepat pada senyawa berikut dilarutkan dalam air adalah CONH2 ini kan urea ya. Urea itu kan termasuk non-elektrolit. Kalau non-elektrolit berarti reaksinya bagaimana? Tidak bereaksi ya ini. Berarti tanda panahnya kan harusnya gini ya, tidak bereaksi karena termasuk non-elektrolit, tidak ada ion-ionnya. Kemudian B, KOH. KOH ini kan termasuk basa kuat. Kalau basa kuat berarti kan panahnya kan harusnya gini, satu arah, karena termasuk elektrolit kuat. Kalau elektrolit kuat berarti panahnya satu arah. KOH itu kan basa kuat, berarti basa kuat itu satu arah harusnya ya. Kemudian BeOH dua kali.
ini termasuk basa lemah. Jadi kalau basa lemah itu panahnya harus dua arah karena terionisasi sebagian. Jadi panahnya harus dua arah kalau lemah ya, kalau elektrolit lemah di sini. CH3COOH ini juga termasuk elektrolit lemah. Asam lemah ya di sini ya. Ini adalah termasuk asam lemah. Berarti tanda panahnya kan gini, dua arah. Berarti yang benar itu yang D. CaCl2 ini termasuk garam. Kalau garam ini kan termasuk garam. Berarti kalau garam itu kan kuat. Berarti termasuk elektrolit kuat. Berarti panahnya satu arah. Berarti yang D ya. Kemudian nomor 4. Larutan HF termasuk elektrolit lemah. Karena HF elektrolit lemah. Ciri-ciri elektrolit lemah apa? Coba lihat jawaban yang A. Merupakan asam kuat. Asam kuat itu termasuk elektrolit kuat ya. Tetap berbentuk molekul. Ini termasuk ciri-ciri dari non-elektrolit. Karena tidak ada ionnya, tetap dalam bentuk molekul, itu termasuk ciri non-elektrolit. Mempunyai ikatan hidrogen. Mempunyai ikatan hidrogen itu tidak termasuk dalam ciri-ciri larutan elektrolit dan non-elektrolit ya. Terurai sempurna menjadi ion. Terurai sempurna menjadi ion-ionnya itu termasuk elektrolit kuat di sini ya. Mempunyai derajat ionisasi antara 0 hingga 1. Nah, ini yang benar ya. Berarti 0 kurang dari alfa kurang dari 1 itu termasuk ciri-ciri dari larutan elektrolit lemah. Berarti jawabannya yang E. Kemudian nomor 5. Pasangan larutan dan harga derajat ionisasinya berikut yang tepat adalah KCl. Di sini kita disuruh mencari larutan. Ini termasuk larutan sifat elektrolit kuat, lemah atau non-elektrolit dihubungkan dengan alfanya gitu ya. KCl ini kan garam. Berarti kalau ini garam itu pasti alfanya sama dengan 1 karena garam itu termasuk apa? Elektrolit kuat. CaOH 2 kali ini termasuk basa kuat ya. Basa kuat itu alfanya juga harusnya sama dengan 1 karena termasuk elektrolit kuat. H3PO4 ini termasuk asam lemah. Asam lemah itu alfanya adalah 0 kurang dari alfa kurang dari 1 karena ini termasuk ciri-ciri dari elektrolit lemah. HCOOH, nah ini yang benar ya. HCOOH itu termasuk asam lemah. Alfanya benar ini sudah 0 kurang dari alfa kurang dari 1. Berarti jawabannya yang D. Kalau yang ini C2H5OH ini adalah etanol. Etanol itu termasuk ciri-ciri dari non-elektrolit di sini. Non-elektrolit itu mesti alfanya sama dengan 0 gitu ya. Jadi kita harus hafal basa kuat, asam kuat, basa lemah, asam lemah. Kalau asam kuat, basa kuat itu pasti ciri-ciri termasuk contoh dari elektrolit kuat. Kalau asam lemah, basa lemah itu termasuk dari elektrolit lemah. Kalau pengen tahu asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa lemah itu dilihat di Google juga ada atau nanti kakak kirimkan ya. Jadi ada di materi selanjutnya nanti ya ciri-ciri dari asam kuat, basa kuat itu jadi kalian bisa menghafalkan nanti di situ. Kemudian sekarang nomor 6. Pasangan senyawa berikut yang dapat menghantarkan arus listrik dalam bentuk lelehan yang dinamakan dapat menghantarkan arus listrik itu pasti elektrolit ya. Jadi elektrolit.
Kalau dapat menghantarkan listrik dalam bentuk lelehan, itu biasanya contohnya adalah elektrolit senyawa ion. Senyawa ionik itu cirinya apa sih? Kalau kita disuruh mencari elektrolit dalam bentuk lelehan, itu sifat-sifatnya adalah senyawa ion. Contohnya berupa senyawa ion, yaitu gabungan antara logam plus non logam. Jadi di sini dicari saja yang logam dan non logam itu mana. Kalium, K itu kan golongan 1, Cl golongan 7. Otomatis kan ini termasuk logam dan non logam. Na golongan 1, Br golongan 7. Ini juga termasuk logam dan non logam. Jawaban A ini sudah benar ya. Jadi di sini semuanya berupa senyawa ion karena ada logam dan ada non logam. Logam itu adalah golongan 1, 2, 3. Kalau non logam golongan 5, 6, 7, 8 itu termasuk non logam ya. Itu kan ada di pelajaran sistem periodik semester pertama kan ya. Ingat-ingat loh ya. HCl, HNO3 ini semuanya termasuk non logam ya. Hidrogen non logam, Cl non logam, non logam, non logam, non logam, semuanya non logam. Yang C ini semuanya juga termasuk unsur-unsur non logam. Yang D ini juga termasuk unsur-unsur non logam. Yang E ini Na termasuk logam, tapi karbon, hidrogen, dan oksigen ini termasuk unsur-unsur non logam. Berarti yang ini salah, tapi yang ini benar. Berarti jawabannya yang benar adalah yang A. Jadi senyawa yang dapat menghantarkan arus listrik dalam bentuk lelehan itu adalah berupa senyawa ion, yaitu senyawa yang terdiri dari logam dan non logam. Nomor 7. Suatu larutan mempunyai ciri-ciri larut dalam kloroform dan tidak dapat menyalakan lampu saat diuji daya hantar listriknya. Larutan tersebut termasuk golongan larutan. Di sini ya. Suatu larutan mempunyai ciri-ciri larut dalam kloroform tapi tidak dapat menyalakan lampu. Jadi di sini itu kalau tidak dapat menyalakan lampu, pasti larutan termasuk tergolong larutan non elektrolit karena di sini dia itu tidak bisa menyalakan lampu saat diuji daya hantar listriknya. Oke ya. Kemudian nomor 8. Seorang siswa mengadakan percobaan untuk menguji daya hantar listrik beberapa sampel. Percobaan tersebut menunjukkan hasil seperti gambar berikut. Yang A ini lampunya nyalanya terang banget ya, ini. Terang banget, gelembung gasnya juga banyak. Berarti ini termasuk elektrolit kuat. Ya. Kenapa? Karena lampunya nyala terang, terus gelembung gasnya banyak. Kalau yang B ini lampunya tidak nyala, gelembung gasnya juga tidak ada. Jelas ini termasuk non elektrolit ya. Gelembung gas tidak ada, lampu tidak nyala, termasuk non elektrolit. Yang C, bentar. Yang A sama C itu terangan mana ya? Kalau dilihat dari seperti ini, yang ini itu lampunya redup ya. Yang ini redup. Soalnya cuma titik-titik gini. Lebih terang yang ini. Berarti ini terang sekali. Berarti yang elektrolit kuat itu yang ini ya. Elektrolit kuat. Yang ini elektrolit lemah. Karena lampunya redup, lebih terang yang bawah ini ya. Berdasarkan data tersebut, urutan sampel A, B, C yang tepat adalah A ini termasuk elektrolit lemah. Berarti elektrolit lemah itu larutan vitamin C ini lemah ya, karena ada asam di sini, ada asam lemah. Di vitamin C itu ada asam, kan kecut ya, ada asamnya. Kalau air laut itu kan mengandung apa? Mengandung garam. Contohnya apa? NaCl.
Cl. Di sini air laut itu. Air laut itu mengandung garam NaCl, sedangkan garam itu adalah elektrolit kuat. Semua jenis garam itu pasti elektrolit kuat, diingat-ingat ya. Jadi yang A ini vitamin C, larutan urea itu kan CONH2 dua kali ya. CONH2 dua kali ini termasuk larutan non elektrolit ya. Berarti kulit vitamin C, larutan urea dan air laut. Yang C ini termasuk kuat, berarti air laut. Berarti jawabannya yang B. Nomor 9. Berikut data hasil pengujian daya hantar listrik beberapa air limbah beserta nilai derajat ionisasinya. Pasangan air limbah yang tergolong elektrolit lemah di sini ya. Ini kita disuruh mencari elektrolit lemah. Elektrolit lemah itu kan ciri-cirinya nyala lampunya itu bisa redup, bisa tidak nyala ya, atau padam ya di sini. Gelembung gasnya sedikit. Di sini ada padam, sedikitnya yang ini ya. Derajat ionisasinya itu 0 kurang dari alfa kurang dari 1. Berarti ini yang 0 kurang dari alfa kurang dari 1 itu yang L dan O ya. Berarti yang ini dan ini. Berarti L dan O jawabannya ya. Kalau yang K ini termasuk apa? Terang banyak, alfanya 1. Ini termasuk elektrolit kuat. Nyalanya padam, gelembung gasnya sedikit, tadi termasuk elektrolit lemah ya. Padam tidak ada gelembung gas, itu termasuk non-elektrolit. Berarti yang M dan N ini termasuk non-elektrolit. Kemudian nomor 10, karena ini hitungan, nanti dikerjakan sendiri ya. Lanjut ke nomor 11 dulu. Untuk nomor 10 nanti hitungannya khusus dibahas sebentar lagi ya. Terakhir sendiri. Nomor 11 dulu. Senyawa berikut yang termasuk golongan kovalen nonpolar. Kovalen nonpolar. Yang dinamakan dengan kovalen itu apa sih? Kovalen itu adalah senyawa gabungan antara non-logam dan non-logam. Diingat-ingat. Non-logam dan non-logam. Kalau logam dan non-logam tadi termasuk senyawa ion ya. Kalau ion itu logam plus non-logam. Kalau kovalen ini non-logam dan non-logam. Yang A dulu. A ini kan Li ini termasuk logam, jelas ini bukan kovalen. Kalium ini juga logam, bukan kovalen. Ba ini juga logam, bukan kovalen. Antara C dan D sekarang. HBr ini non logam, ini juga non logam. CH3OH ini non logam juga. Tapi di sini yang diminta adalah kovalen non polar. Kalau HBr ini adalah kovalen polar. Berarti CH3OH ini termasuk kovalen non polar. Kenapa kok HBr termasuk kovalen polar? Karena terdiri dari dua unsur yang berbeda keelektronegatifan. Jadi kalau ada hidrogen digandengkan dengan golongan 7 FClBri itu termasuk kovalen polar. Ingat-ingat ya. Berarti yang kovalen non polar jawabannya adalah yang D. Nomor 12. Perhatikan gambar pengujian daya hantar listrik beberapa larutan berikut. Pasangan larutan yang bersifat non-elektrolit dan elektrolit lemah. Non-elektrolit itu tidak ada gelembung gas dan tidak nyala. Berarti yang nomor 3 ini termasuk non-elektrolit ya.
Yang elektrolit lemah itu ada gelembung gas tapi nyalanya redup. Yang ini kok aneh banget ya. Harusnya kan gelembung gasnya yang 3 ini juga ada gelembung gas juga ya, dia kan ya. Berarti ini redup, tidak nyala ya. Kalau redup itu ada gini-gini, ini nyala terang. Ini termasuk elektrolit kuat, yang ini elektrolit kuat, yang ini elektrolit lemah karena ada gelembung gas tapi tidak nyala lampunya. Ini tidak ada gelembung gas juga tidak nyala lampunya, berarti ini termasuk non elektrolit. Berarti yang non elektrolit itu yang 3 dan 4 ya. Kalau 5 kan non elektrolit dan elektrolit kuat, berarti jawabannya yang C ya. 3 non elektrolit, yang elektrolit lemah adalah yang nomor 4. Ini elektrolit lemah. Nomor 13. Diketahui larutan-larutan berikut. Larutan yang mempunyai derajat ionisasi sama dengan 1. Berarti kita disuruh mencari derajat ionisasinya 1, larutan yang mana ya? K2SO4 ini adalah golongan garam. NaCl juga garam ya. Jadi sudah jelas, berarti yang elektrolit kuat itu adalah nomor 1 dan nomor 4 karena jenis garam semua. Diingat-ingat ya, semua jenis garam itu pasti mengandung elektrolit kuat, berarti memiliki alfa sama dengan 1. Kalau nomor 2 dan 3 ini adalah basa lemah, berarti termasuk elektrolit lemah ya. Nomor 14. Persamaan ionisasi suatu larutan dituliskan sebagai berikut. AB menghasilkan A++ B-. Larutan AB kemungkinan berubah karena ada 2 arah di sini. Jadi ada 2 arah seperti ini ya. Kalau reaksi ada 2 arah itu menandakan dia termasuk elektrolit lemah. Kalau 1 arah itu menandakan elektrolit kuat. Berarti yang termasuk elektrolit lemah di sini yang mana? NaCl ini adalah elektrolit kuat, HBr ini termasuk elektrolit kuat, KOH termasuk elektrolit kuat juga, C2H5OH ini adalah non elektrolit, CH3COOH inilah yang termasuk elektrolit lemah, berarti yang E. Kelompok larutan berikut yang merupakan larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit lemah di sini NaCl ini termasuk elektrolit kuat ya. NaCl elektrolit kuat, CaCl2 ini juga elektrolit kuat, H2SO4 elektrolit kuat, HBr elektrolit kuat. Berarti yang tidak mengandung elektrolit kuat itu yang A. BeOH2, MgOH2 sama NH4OH itu adalah elektrolit lemah semuanya. Jadi kalian di sini intinya harus hafal ya. Elektrolit kuat contohnya apa, elektrolit lemah contohnya apa, non elektrolit contohnya seperti apa. Itu sudah ada di pembahasan video yang elektrolit dan non elektrolit, nanti dilihat ya. Kemudian nomor 16. Larutan berikut jika diuji menggunakan alat uji daya hantar listrik akan menunjukkan hasil yang mirip dengan larutan NaCl. Larutan NaCl ini termasuk elektrolit kuat. Berarti kalau elektrolit kuat itu ciri-cirinya kan nyala lampunya terang, gelembung gasnya banyak. Berarti di sini disuruh mencari yang sifatnya sama dengan NaCl, yaitu elektrolit kuat. Untuk yang NH4OH ini adalah basa lemah, berarti elektrolit lemah. HCOOH ini termasuk asam lemah, berarti elektrolit lemah. H2SO4 ini termasuk asam kuat, berarti inilah yang termasuk elektrolit kuat. Ciri-cirinya sama dengan NaCl.
CONH2 2 kali sama C12H22O11 ini termasuk non-elektrolit ya. Diketahui nomor 17 ya. Diketahui beberapa larutan dengan konsentrasinya sebagai berikut. HCl 0,1 molaritas, H2SO4 0,05 molaritas. Di sini H2SO4 0,1 molaritas, kemudian ada CH3COOH 0,05 molaritas, CH3COH lagi 0,1 molaritas. Yang termasuk kuat tuh yang mana? Ini kuat semuanya ya. H2SO4 itu asam kuat, H2SO4 asam kuat, HCl itu juga asam kuat, CH3COOH di sini asam lemah. Berarti ini termasuk nanti elektrolit kuat, ini termasuk elektrolit lemah. Urutan larutan dengan daya hantar listrik dari yang paling kecil. Dari yang paling kecil berarti daya hantar listriknya yang lemah dulu ya. Yang lemah dulu kan berarti elektrolit lemah. Berarti di sini CH3COH-nya dulu. Sama, tapi yang beda adalah konsentrasinya. Semakin besar konsentrasinya, maka semakin banyak ionisasinya ya. Berarti di sini yang lemah itu yang 4 dulu ya, yang konsentrasinya sedikit dulu. Berarti 4, setelah itu 5, kemudian 2, 1 dan 3. Berarti semakin banyak, semakin sedikit konsentrasinya, maka ionisasinya juga sedikit. Semakin banyak konsentrasinya seperti 0,1, maka nyala lampunya juga semakin lebih terang di sini ya. Seperti itu. Kita lanjutkan di soal nomor 10 tadi ya, yang berupa menghitung. Sebanyak 8,2 gram garam natrium asetat dilarutkan dalam air. Jika diketahui banyaknya ion garam yang dapat menghantarkan arus listrik sebesar 0,1 mol, harga tetapan ionisasi garam tersebut adalah, berarti kita di sini disuruh mencari derajat ionisasi atau tetapan ionisasi garamnya ya. Jadi di sini ada garam natrium asetat, itu adalah NaCH3COO. Jadi ada massa NaCH3COO itu sebanyak 8,2 gram. Jadi tadi massanya sebanyak 8,2 gram ya. Kemudian mRNaCH3COO. Kita mencari Mr. Kenapa? Karena di sini ada Ar ya. Jadi kalau ada Ar itu biasanya kita di soal itu suruh mencari Mr. Mencari Mr dulu, baru kita bisa menentukan mol awal NaCH3COO yang bereaksi. Karena kalau kita mencari derajat ionisasi, itu kita harus mencari mol awal dan mol yang bereaksi. Oke. Di sini masanya 8,2, mR-nya adalah ARNA ditambah 2 kali ARC ditambah 3 kali ARH ditambah 2 kali ARO. Maka ketemu ARNA kan 23, kemudian ARC-nya 12, berarti 2 kali 12. ARH-nya 3, berarti 3 kali ARH, berarti 3 kali 1. ARO-nya ada 2, berarti 16 kali 2. Itu ketemu MR-nya adalah 82. Berarti molnya adalah massa dibagi MR. Massanya 8,2 gram dibagi MR-nya 82. Berarti ketemu 0,1 mol. Ini adalah mol awal saat sebelum bereaksi. Jadi ada mol awalnya. Kemudian kita disuruh mencari ionisasinya dulu setelah itu. Kalau garam terionisasi, maka akan menjadi
plus dan minus ya. Ada Na plus sama CH3COO min. Na kenapa kok plus? Karena Na adalah golongan 1A sehingga plus 1 di sini ya. Tadi mol awalnya berapa? 0,1 mol. Ini mol awalnya ya. Kalau bereaksi maka belum terbentuk produk karena masih awal, baru terbentuk produk itu di sini di kolom yang reaksi. Jadi kalau suatu reaksi itu pasti ada awal reaksi, ada yang bereaksi dan ada sisa reaksi. Karena yang bereaksi itu belum ada di soal, yang diketahui di soal itu apa sih ini? Jumlah banyaknya ion garam yang dapat mengantarkan arus listrik. Jadi banyaknya ion garam itu 0,1 mol. Banyaknya ion garam. Sedangkan ion-ionnya kan ini Na plus sama CH3COO min ya. Total ion garamnya 0,1 mol. Kalau reaksinya belum ketemu berarti ini tak misalkan gini ya, dimisalkan ya molnya ya. Karena total ionnya ini adalah 0,1 mol, berarti total ya, berarti 2A itu sama dengan 0,1 mol. Berarti A-nya saja berapa? 0,1 dibagi 2, berarti 0,05 mol. Oke, berarti ketemu ya. Zat yang bereaksi atau mol yang bereaksi itu adalah 0,05. Ini mol reaksi. Itu adalah 0,05 mol. Sedangkan rumus dari alfa itu adalah mol reaksi dibagi mol awal. Ini rumusnya diingat-ingat ya. Maka karena itu tadi kita mencari mol yang reaksi di sini ya. Berarti mol reaksinya berapa? 0,05 dibagi mol awalnya 0,1 berarti 0,5. Jawabannya berarti 0,5. Ini derajat ionisasinya. Ini 0,05 mol, ini 0,01 mol gini ya. Karena itu bisa dicoret. Berarti derajat ionisasi itu tidak punya satuan. Jadi langsung di sini ya jawabannya ini ya 0,5 mol. 0,5 itu ya. Derajat ionisasi. Jadi yang bereaksi itu ternyata setengahnya, berarti 0,5 mol. 0,5 ya. Ini caranya seperti ini ya. Jadi mencari mol awal dan mol reaksi. Jadi ini ya, kalau kita mengerjakan soal larutan elektrolit dan non-elektrolit itu lebih gampangnya dan mudahnya itu kita harus hafal ini loh. Harus hafal contoh-contohnya. Karena biasanya di soal-soalnya itu yang dikeluarkan itu contoh-contoh larutan elektrolit dan non-elektrolit. Contoh-contoh larutan elektrolit kuat itu berupa asam kuat, basa kuat, dan garam. Jadi di sini ada HCl, HBr, HI, HClO3, HClO4, HNO3, H2SO4, HBRO3, kemudian HBRO4, HiO3, HiO4 ya. Berupa basa kuat. Jadi ada LiOH, NaOH, KOH, CaOH 2 kali, RbOH, SrOH 2 kali, BaOH 2 kali. Ini termasuk golongan elektrolit kuat. Kemudian garam-garam ada K2SO4, CaCl2, NaCl, AlCl3, KCl. Ini juga termasuk golongan dari garam. Kemudian kalau elektrolit kuat itu panahnya satu arah semua ya di sini ya.
Kemudian derajat ionisasinya juga sama dengan 1 atau alfanya sama dengan 1. Ini kalian harus wajib hafal ya. Termasuk contoh-contoh dari elektrolit kuat. Jangan lupa diperhatikan ya. Kemudian kalau perlu dicatat di buku itu supaya kita hafal. Kemudian elektrolit lemah itu terdiri dari asam lemah, basa lemah. Di sini ada apa saja? Ada HNO2, H3PO3, H3PO4, H2SO3, HCN, H2CO3, HF. Kemudian ada, ini juga termasuk asam lemah Mas Yan, CH3COOH, HCOOH, H2C2O4, HClO, H2S. Ini termasuk golongan dari asam lemah. Kemudian jangan lupa panahnya itu harusnya adalah 2 arah. Jadi panahnya di sini 2 arah. Kalau ini tergolong dari elektrolit lemah gitu ya. Kemudian basa lemah, di sini contoh-contohnya ini. Panahnya juga harusnya 2 arah ya di sini ya. Jadi harus ada panah 2 arah seperti ini. Kalau ini tergolong dari elektrolit lemah. Contoh-contohnya seperti AlOH3, FeOH3, FeOH2 itu ya. NH4OH, ZnOH2, AgOH, FeOH3, CuOH2 kali, CuOH, HgOH, SnOH2 kali, MnOH2 kali. Itu termasuk dari elektrolit lemah. Kemudian alfanya itu 0, kurang dari alfa, kurang dari 1. Golongan non elektrolit, contoh-contohnya apa di sini? Yang tidak bisa terionisasi berarti tidak ada tanda panahnya ya. Ada gula, glukosa, CuNH2 2 kali, C2H5OH itu alkohol, ini urea gitu ya. Jadi kita harus hafal. Jadi contoh-contoh ini itu kita itu harus hafal supaya mengerjakan larutan soal berupa elektrolit, non elektrolit itu lebih gampang. Terima kasih ya sudah nonton videonya sampai habis. Kalau ada pertanyaan boleh lewat kolom komentar atau boleh lewat via WA.